Halo guys, David sini dan selamat datang di video rekomendasi HP edisi pertengahan 2026. Next kategori 5-6 juta. Misalnya kayak Poco X8 Pro. Semua kenal Poco ya, bodinya metal, layarnya fenomenal, baterainya tebal, ngecasnya ugal-ugal, kamera juga nggak jadi soal. Cakep banget. Dia juga dilengkapin sama spek monster, the best di kelas ini. Udah Dimensity 8500. Game berat pun udah hampir bisa rata 60 FPS. Seberat-beratnya bisa dapat 50 lah. Kalau game enteng udah nggak pakai mikir lagi. Storage-nya juga UFS 4.1, gokil. Yang bikin mikir lagi-lagi di iklan ala HP Redmi sama Poco midrange, tapi tetap sangat rekomen. Terus ada Tecno Camon 50 Pro 5G. HP yang performa desain baterainya cakep dan punya andalan sistem kamera paling lengkap. Dan hasilnya emang ganteng ya. Cuma Camon ini yang bisa ngasih kamera telefoto khusus di kelasnya. Ini juga rekomendasi kuat. Palingan perhatiin kabel chargernya ya, yang kemarin saya baru nyadar kalau dia agak agak keras ya, bukan licin ya, kayak kabel-kabel yang bagus. Agak beresiko bikin port USB lebih cepat longgar, jadi ganti kabel yang agak bagusan dikit lah. Saya juga suka sama Infinix Note 60 Pro. Dia HP Infinix pertama yang pakai chipset Snapdragon. Biasanya kan MediaTek terus. Saya suka desainnya, unik, ada lampu-lampu LED. Dia juga support wireless charging, bodinya metal, tapi sisanya lebih ke aman aja ya, dari prosesor sampai ke layar dan baterai. Bagus tapi nggak sekuat Poco sama Camon. Honorable mention buat Samsung A57 sama Vivo V70 FE. Saya nggak terlalu demen keduanya pas awal-awal launching. Spek mereka emang bagus tapi rasanya kemahalan ya. Beberapa bulan kemudian alias sekarang keduanya malah berasa mantep karena harganya malah udah turun. Tanda-tanda overpriced di awal tuh. Sekarang rasanya jadi sesuai. Lanjut kategori 6-8 juta. Dan pilihan saya di kelas ini jatuh kepada... Saya agak ragu sih, soalnya nggak ada yang berasa kuat. Saya paling ketarik sama Motorola Edge 60 Pro, HP rasa all-rounder yang lumayan kenceng dan kameranya lengkap, wireless charging, UI Motorola lagi-lagi. Tapi rasanya kayak nggak sesuai buat nambah 2 juta dari Poco X8 Pro ini atau Tecno Camon yang ini. Bedanya lumayan. Xiaomi 15T juga menarik, HP yang umurnya udah... Xiaomi 15T juga menarik, ya 15 ya, HP yang umurnya udah setahun lebih. Sekarang sisa stoknya juga yang harga mepet batas atas 7,999 juta, tapi RAM-nya 12 GB sama internalnya setengah tera, itu mewah. Prosesor bagus, kamera Leica, tapi baterainya agak kecil, 5500 aja dan dia emang dikenal lumayan boros. Saya juga minat sama HP yang berani kasih spek rasa flagship kayak Poco X8 Pro Max. Performanya meledak pakai Dimensity 9500S. Kencengnya itu emang bukan yang pucuk flagship top banget, tapi udah sangat cukup buat ngelibas segala game berat. Tapi kameranya masih 2. Terus iQOO Neo 10, mesin kenceng, desain cakep, tapi kameranya 2 juga, dan nggak tahan cemplung. Spek ekstrim, tapi nggak bakal cocok buat banyak orang. Jadi di kelas ini tetap ada yang menarik, oke, ada yang menonjol, tapi saya nggak semangat buat rekomenin kayak kelas 5 jutaan tadi ya.